Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, rahmat, karunia kepada kita semua. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan tentang sejarah peradaban dan pendidikan Islam dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah Daulah Abbasiyah. Awalnya diadakan pengajian kecil-kecilan di Hamimah Yordania pada tahun 100 Hijriah ketika Daulah Umayyah dipimpin Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Dalam perkembangannya, kegiatan pengajian ini berkembang pesat di bawah pimpinan Muhammad bin Ali dan memiliki slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpati masyarakat terus berdatangan hingga membesar sampai keluar daerah Hamimah Yordania, meliputi daerah Kufah, Irak hingga Khorasan di Iran. 3 daerah tadi menjadi poros perkembangan Daulah Abbasiyah dengan pembagian tugas sebagai berikut. Bisa dibaca di layar skemanya seperti itu. Berikutnya, perpecahan Daulah Umayyah ini disebabkan karena Khalifah mengistimewakan bangsa Arab dan menganaktirikan bangsa non-Arab sehingga setelah melihat slogan Abbasiyah yaitu Ahlul Bait, mereka dengan sepenuh hati mendukung gerakan Abbasiyah, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni yuhibbullah wa ahibbu ahla baiti bi hubbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah karena nikmat yang diberikan kepada kalian. Cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah Ahlul Bait karena kecintaan kalian kepadaku. Setelah Muhammad bin Ali wafat digantikan oleh anaknya Ibrahim bin Muhammad pada 125 Hijriah, Bani Umayyah mengalami kemunduran. 4 tahun kemudian Ibrahim bin Muhammad melakukan deklarasi di Khorasan melalui panglimanya Musim al-Khurasani. Namun gerakan ini diketahui Khalifah terakhir Ibrahim pun ditangkap dan dipenjara. Posisi Ibrahim digantikan oleh adiknya Abdullah bin Muhammad bersama rombongan. Ia berangkat ke Kufah secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, ia dibaiat sebagai Khalifah Bani Abbasiyah. Berita ini sampai kepada Marwan bin Muhammad. Bersama pasukannya, sang Khalifah berangkat untuk memadamkan pemberontakan As-Saffah Abdullah bin Ali. Paman As-Saffah bersama pasukannya berangkat menghadapi pasukan Marwan di daerah dekat Mosul. Setelah terjadi peperangan sengit, akhirnya pasukan Marwan dapat dikalahkan dan Marwan berlari menuju Syam. Namun Abdullah terus mengejar sehingga ia lari ke Mesir. Pengejaran dilanjutkan adiknya Solih
akhirnya Marwan berhasil dibunuh di suatu desa bernama Busir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah pertama menggandeng Abu Salamah Al-Khalal dan menjadikan rumahnya di Kufah menjadi markas sekaligus tempat penyusunan rencana penggulingan Daulah Umayyah hingga akhirnya terjadi perang Al-Zab di Sungai Azab Irak sebagai perang puncak antara pasukan Umayyah dan Abbasiyah. Berikutnya silsilah Daulah Abbasiyah bisa dilihat di layar. Peperangan Azab dimenangkan pasukan Abbasiyah dan Khalifah Marwan bin Muhammad melarikan diri. Kebijakan Abdul Abbas telah resmi jadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Satu, menetapkan kota Anhar Kufah Irak sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah, menambah pos jabatan wazir, perdana menteri dalam pemerintahan, menggunakan gelar di belakang nama khalifah. Itu sejarah Daulah Abbasiyah ya. Di kota-kota yang ada di Anhar Kufah, pusat ibu kota yang kemudian namanya dirubah diganti menjadi Hashimiyah. Kemudian silsilah Bani Abbasiyah berikut, silahkan dicermati. Khalifah-khalifah era dinasti Abbasiyah itu cukup banyak. Sejarah pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah. Kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu dia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, Al-Wasi' dan Al-Mutawakkil. Peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambahan seperti emas, perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid antara 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun dari tahun 813 hingga 833 Masehi. Kejayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikannya. Pada masanya juga sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian umum juga dibangun. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kekuasaan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah Islam menempati dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Tujuan dan kurikulum pendidikan Islam era dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan
itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca, menghafal Al-Quran, ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya, adalah karena tujuan agama, lain tidak. 2. Tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dan dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. 3. Tujuan pendidikan ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain daripada berdalam-dalam dalam ilmu pengetahuan. Mereka melawat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan yang umum dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka lain tidak untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kurikulum dan pendidikan pada masa ini, yaitu institusi pendidikan. Madrasah menjadi pusat pendidikan utama, menawarkan pelajaran agama, bahasa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan di madrasah bersifat formal dengan struktur kurikulum yang terorganisir. Berikutnya, kurikulum agama. Fokus utama pada pembelajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan tafsir. Bahasa dan sastra, pengajaran bahasa Arab dan sastra, termasuk puisi dan prosa menjadi bagian penting dari kurikulum. Ilmu pengetahuan umum pendidikan juga meliputi matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Berikutnya, metode pengajaran, ceramah, dan diskusi. 4. Peran guru dan siswa. Guru dikenal sebagai ulama. Kemudian yang kelima, pengaruh dan warisan pendidikan pada masa Abbasiyah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yang kemudian diteruskan ke Eropa melalui penerjemahan dan interaksi budaya. Banyak pemikir besar seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina lahir pada periode ini, yang karya-karyanya menjadi referensi dalam berbagai disiplin ilmu. Secara keseluruhan, pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya, menciptakan tradisi intelektual yang kaya dan beragam yang masih berpengaruh hingga saat ini. Kutab sebagai pendidikan dasar. Sewaktu agama Islam diturunkan Allah, sudah di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian tulis baca tersebut ternyata mendapat tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam, sehingga berkembang luas di kalangan umat Islam. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peranan penting, dikarenakan dari awal pengajaran Al-Quran juga telah memerlukan kepandaian tulis baca. Karena tulis baca semakin terasa perlu, maka kutab sebagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak, berkembang dengan pesat. Pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik
agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak ketika ia dewasa. Atas pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan pendidikan rendah ini agar anak-anaknya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan diembannya nanti. Rumah sakit. Untuk mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan pembesar-pembesar negara pada masa ini banyak mendirikan rumah-rumah sakit. Rumah-rumah sakit tersebut selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan tenaga perawatan dan pengobatan, serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan praktikum dalam bidang kedokteran dan obat-obatan, sehingga berkembanglah ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Metode pendidikan dan pengajaran pada dinasti Abbasiyah dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu metode lisan, metode menghafal, metode menulis. Monggo dipelajari sendiri, nanti dibaca. Tokoh-tokoh pendidik ulama agama dan pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Ulama tafsir, para mufassirin yang termasyhur seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi yang wafat tahun 1407 Hijriah, 147 Hijriah, As-Suda dan sebagainya. Kemudian ulama hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah. Muncullah ahli-ahli hadis yang ternama, antara lain Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan ulama fikih. Lahirlah para fuqaha yang sampai sekarang aliran mereka masih mendapat tempat yang luas dalam masyarakat Islam, yang mengembangkan faham mazhabnya dalam zaman ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syiah.